Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 58. Dia pun mengulurkan tangan kepada kaum sastrawan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran, dengan imbalan-imbalan yang memadai, dengan kedudukan-kedudukan yang cukup baik, sehingga pada masa pemerintahan kaisar ini, kesusastraan berkembang biak dengan baiknya. Dan memang tercatat dalam sejarah bahwa Pangeran Qianliong merupakan satu-satunya kaisar yang berhasil di dalam pemerintahan Manchu, bahkan jarang ada kaisar yang demikian gemilang pada dinasti-dinasti sebelumnya. Kaisar Qianliong sendiri adalah seorang yang amat mengagumi Kaisar Tang Taichung, yaitu kaisar di dalam dinasti Tang yang dianggapnya sebagai seorang kaisar yang bijaksana dan patut dicontoh. Maka dalam banyak hal, dia mencontoh kaisar dinasti Tang itu yang memerintah selama 20 tahun dan telah mencapai banyak sekali kemajuan untuk rakyat dan negaranya. Dan Kaisar Qianliong ini malah menjadi kaisar sampai selama 60 tahun. Sungguh merupakan masa pemerintahan yang amat lama dan jarang ada kaisar yang seperti dia. Hal ini membuktikan kebijaksanaannya ketika memerintah sehingga tidak banyak terjadi pemberontakan terhadap pimpinannya. Memang tidak dapat disangkal bahwa jiwa patriot masih belum padam di dalam hati para pendekar. Namun api pemberontakan di dalam hati itu mengecil bahkan hampir padam selama pemerintahan Kaisar Qianliong karena para pendekar itu segan dan tunduk kepada kaisar yang bijaksana itu. Semua provinsi dalam keadaan tentram, bahkan negara-negara yang tadinya suka menyeberang perbatasan dan mengadakan pengacauan, kini menarik pasukan mereka tidak berani mengganggu. Mereka pun maklum bahwa dalam sebuah negara yang tentram dan makmur, terhimpun kekuatan yang hebat, bukan hanya kekuatan pasukannya, melainkan terutama sekali karena setiap orang rakyat siap sedia untuk mempertahankan ketentraman hidupnya dan akan bangkit melawan pengacau dari luar. Pada zaman Kaisar Yongzheng, telah terjadi kontak-kontak dengan bangsa Rusia dan bangsa ini malah diperbolehkan membuka perwakilan di kota raja. Juga telah lama diadakan hubungan perdagangan dengan bangsa Portugal sebagai bangsa asing. Yang paling dulu mengadakan hubungan dagang dengan Tiongkok. Kemudian berturut-turut datang pula bangsa Belanda, Inggris dan Perancis. Akan tetapi, Kaisar Qianliong membatasi gerakan mereka dan menjaga benar-benar agar mereka itu tidak mempengaruhi rakyat di mana mereka tinggal dengan kebudayaan mereka. Setiap gerak-gerik mereka diawasi dan perdagangan pun dibatasi agar rakyat tidak sampai tertipu dan dirugikan. Demikianlah keadaan pada waktu pemerintah Kaisar Qianliong, dan kalaupun ada terjadi pemberontakan, maka pemberontakan itu hanya terjadi di daerah pinggiran yang berbatasan dengan negara tetangga, pemberontakan suku bangsa yang masih liar dan yang selalu tidak mau menerima peraturan-peraturan dari pusat. Namun semua pemberontakan itu pun dengan mudah dapat ditundukkan dan diatasi. Melihat keadaan ini, kaum pendekar juga bangkit kembali semangat mereka. Kalau dulu, di waktu para pendekar itu kecewa menyaksikan kelaliman Kaisar Yongzheng sehingga mereka tidak acuh terhadap keamanan rakyat, kini mereka bangkit dan menentang para penjahat yang hendak mengacaukan ketentraman. Maka dengan adanya para pendekar ini, makin tentramlah kehidupan rakyat jelata, berkat kebijaksanaan Kaisar Qianliong yang pandai mengambil hati kaum cerdik pandai dan gagah perkasa di seluruh negeri. Diam-diam Cao Qinliong amat kagum terhadap Sim Hongbu yang dalam pertemuannya dengan para pendekar patriot itu telah muncul dengan gagah perkasa, menantang dia dan bahkan menantang Suheng dari Cisian yang bernama Kam Hong itu. Akan tetapi dia mengerutkan alisnya kalau teringat betapa pemuda itu menjadi demikian bingungnya ketika dihadapi dan diserang oleh Cisian, bahkan dia pun melihat dengan jelas betapa Hongbu terus mengalah, bahkan kemudian melarikan diri, bukan karena takut kepadanya atau kepada Cisian, melainkan karena jelas bahwa pemuda itu sama sekali tidak mau menghadapi Cisian sebagai musuh. Dia mencinta Cisian, demikianlah berkali-kali hatinya berkata dengan perasaan tidak nyaman. Dia sendiri juga jatuh cinta kepada Cisian dan agaknya kini dia menemui seorang saingan berat dalam diri Sim Hongbu, pemuda gagah perkasa ahli waris keluarga Chu yang telah mewarisi pula pedang pusaka Kuai Liong Pokiam itu. Qinliong menjadi semakin kagum ketika dia melakukan pengejaran dan sampai berpekan-pekan, bahkan lebih dari sebulan, belum juga dia mampu menyusul Hongbu. Memang dia telah menemukan jejak pemuda itu dengan penyelidikan dan bertanya-tanya, akan tetapi Hongbu selalu lenyap dengan cepatnya, bahkan setelah dia mengejar ke barat, tiba-tiba saja jejak pemuda itu menuju ke utara, ke kota raja. Di dalam perjalanan mencari dan mengikuti jejak Hongbu ini,
Qin Liong mendengar tentang kaisar yang jatuh sakit berat dan betapa kini Pangeran Qian Liong yang menjadi pejabat dan pelaksana yang tertinggi. Dia merasa amat girang dan percaya sepenuhnya bahwa pangeran itu tentu akan mengadakan perubahan-perubahan bijaksana seperti yang seringkali dikatakan dan dijanjikan oleh pangeran itu membuatnya menjadi lega dan dengan hati tenang dia melanjutkan pengejarannya dan ketika dia tiba di kota Paoting di sebelah selatan kota raja. Dia mendengar bahwa pemuda yang dikejarnya itu menuju ke hutan di sebelah barat kota itu, di pegunungan Tianhongshan. Keterangan ini didapatnya dari para penjaga kota yang mengenal jenderal muda ini, karena Paoting tidak jauh dari kota raja dan nama Cao Qin Liong amat dikenal karena kegagahannya. Dia cepat melakukan pengejaran ke daerah hutan di kaki pegunungan itu dan pada keesokan harinya pagi-pagi dengan hati berdebar dan juga girang dia melihat orang yang diburunya itu berada di bawah pohon bersama seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang berpakaian seperti seorang pemburu. Siapakah pria berpakaian pemburu itu? Dan mengapa Hongbu pergi ke tempat itu, di dalam hutan sunyi? Seperti kita ketahui, Hongbu bingung bukan main ketika melihat Qi menyerangnya kalang kabut dan bahkan semakin nekat. Dia tidak takut kepada darah ini, akan tetapi melihat betapa darah itu menyerangnya dengan demikian mati-matian seperti seorang musuh besar dan berniat membunuhnya, hatinya terasa seperti ditusuk dan kedukaan membuat dia melupakan semua urusannya. Maka dia pun tidak kuat bertahan dan melarikan diri secepatnya karena dia khawatir kalau Qi mengejarnya. Setelah melihat darah yang amat dicintanya itu menganggapnya sebagai musuh, Hongbu menjadi lemas dan lenyap semua semangatnya untuk menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Dia lalu melakukan perjalanan cepat, tidak mau kalau sampai tersusul orang. Dia bahkan tidak bernafsu untuk berkelahi dengan siapapun, yang teringat hanya Qi dan hatinya menjadi semakin kacau membayangkan betapa darah itu menyerangnya mati-matian. Hal seperti ini tidak mungkin dibiarkan saja, pikirnya. Dia jatuh cinta kepada Qi dan satu-satunya jalan hanya meminangnya untuk menjadi istrinya. Dan dia mempunyai harapan baik karena agaknya Bu Sengqin, pemimpin para patriot itu, suka kepadanya dan agaknya tidak akan menolak kalau dia meminang Qi yang ternyata adalah putrinya. Apapun hasilnya nanti, berhasil maupun gagal hal ini akan membuat hatinya lega dan tidak bimbang seperti sekarang ini. Biarlah dia ditolak kalau darah itu memang tidak dapat membalas cintanya. Akan tetapi harus ada ketentuan, ada kepastian, tidak seperti sekarang ini. Dia tahu bahwa sebenarnya darah itu tidak membencinya, bahkan melihat sinar mata darah itu kepadanya, dahulu sebelum terjadi pertikaian tentang permusuhan dan persaingan antara ilmu Kim Xiao Kiamsut dan Koai Liong Kiamsut dia pernah melihat sinar mata darah itu bersinar-sinar mesra kepadanya. Mungkin darah itu juga ada hati kepadanya, hanya karena urusan permusuhan itu, maka kini menjadi marah dan membencinya. Demikianlah, Hongbu lalu mencari pamannya, satu-satunya keluarga yang masih dimilikinya, yaitu Sim Hok An, juga bekerja sebagai pemburu. Akan tetapi Sim Hok An ini bukanlah paman asli, bukan adik mendiang ayahnya seperti halnya pamannya Sim Tek yang tewas di tangan Su Okei dahulu itu, melainkan adik sepupu yang masih bernama keluarga sama, yaitu Shi, nama keluarga, Sim. Sim Hok An inilah satu-satunya keluarganya yang dapat menjadi walinya untuk mengajukan pinangan kepada Bu Sengqin, meminang Qi. Untuk keperluan itulah maka Hongbu mencari-cari pamannya itu. Tentu saja tadinya dia mencari ke tempat tinggalnya yang lama, akan tetapi dia mendengar bahwa pamannya telah pindah ke Paoting bersama keluarganya, yaitu seorang istri dan 2 orang anak dan cepat dia menyusul ke Paoting. Di tempat ini dia mendengar bahwa pamannya sedang bekerja, yaitu seperti biasa, pekerjaan memburu ke dalam hutan. Pekerjaan ini kadang-kadang sampai makan waktu seminggu. Setelah memperoleh banyak hasil buruan barulah peluang untuk menjual hasil buruan ke kota. Maka dia pun segera menyusul ke hutan itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ada orang yang selalu membayanginya atau mengejarnya, kemanapun dia pergi. Demikianlah, akhirnya Qin Liong berhadapan dengan Hongbu dalam hutan yang sunyi, ketika Hongbu sedang bercakap-cakap dengan Sim Hok An, pada pagi hari itu. Sim Hongbu, akhirnya aku dapat menemukan engkau. Qin Liong berseru dengan lantang, hatinya girang sekali karena akhirnya pengejarannya berhasil. Hongbu yang tidak menyangka sama sekali akan dapat disusul oleh utusan kaisar yang hendak merampas pedangnya ini, terkejut, akan tetapi mukanya segera menjadi merah karena marah. Dia meloncat bangun, berdiri dengan tegak, dan menoleh kepada pamannya. Maaf, Paman.
Aku mempunyai urusan pribadi dengan orang ini, biarlah ku selesaikan dulu urusanku dengan dia, baru kita sambung percakapan kita tadi. Sikapnya tenang sekali, akan tetapi melihat sikap dua orang muda yang sama gagahnya itu, Sim Hok An yang juga sudah bangkit berdiri segera menegur. Hong Bu, apakah yang terjadi? Siapakah dia itu dan ada urusan apakah? Tentu saja pamannya dapat melihat sikap yang serius dari keduanya, maka Hong Bu lalu berkata dengan terus terang. Paman, aku mempunyai sebatang pedang dan orang ini hendak merampasnya, maka hal ini harus kami putuskan dengan perkelahian. Harap paman jangan mencampuri dan berdiri agak menjauh karena orang ini adalah Jenderal Cao Chin Leong, seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Terkejutlah orang setengah tua itu dan dia pun segera melangkah mundur dan duduk di bawah sebatang pohon agak jauh dari situ. Dia belum tahu bahwa keponakannya yang sejak kecil telah menghilang dan kabarnya bersama dengan Sim Tek melakukan perburuan di utara dan baru sekarang pulang itu telah menjadi seorang yang amat lihai. Setelah pamannya itu mundur, barulah Hong Bu menghadapi Chin Leong. Nah, kau Chin Leong, kita telah berdiri berhadapan sekarang. Di sini tidak ada orang lain, dan pamanku itu tentu tidak akan mencampuri. Kita adalah sama-sama laki-laki, katakanlah. Apa yang kau hendaki maka engkau menyusulku ke tempat ini. Sim Hong Bu, engkau tahu apa yang ku kehendaki. Sayang bahwa ketika kita bertemu di rumah para pendekar itu, engkau melarikan diri. Aku sama sekali tidak lari darimu, atau dari Kam Tai Hiap, atau dari siapapun. Kalau begitu, kenapa engkau melarikan diri? Bukan urusanmu, bentak Hong Bu dan mukanya berubah merah sekali. Hatinya sedih karena harus bicara tentang urusan yang mendatangkan duka di hatinya itu, mengingatkan dia bahwa dia telah dimusuhi oleh Cisian dengan mati-matian. Engkau tetap menghendaki pedang Koai Leong Pokiam yang menjadi hak milikku sebagai ahli waris keluarga Chu di lembah naga siluman? Maksudmu lembah suling emas? Bukan, sekarang namanya telah menjadi lembah naga siluman. Nah, jawablah. Tidak salah. Memang aku mencari untuk minta dikembalikannya pedang pusaka itu. Betapapun juga, pedang itu tadinya adalah pusaka istana dan dicuri orang, maka harus dikembalikan ke sana. Bagus. Jawabanku tetap seperti dahulu, yaitu engkau baru dapat merampas dan membawa pergi pedang itu melalui mayatku. Baiklah, akan kucoba untuk merampasnya darimu, Hong Bu. Sesungguhnya, terus terang saja aku tidak mempunyai permusuhan pribadi denganmu, dan bahkan aku tidak benci sama sekali kepadamu. Akan tetapi, engkau tahu bahwa aku adalah seorang petugas yang menerima perintah untuk merampas kembali pedang pusaka istana, dan karena engkau kebetulan orangnya yang membawa pedang itu, dan kalau engkau tidak mau menyerahkannya kepadaku dengan damai, terpaksa aku harus menggunakan kekerasan. Bagus, kata-kata jantan. Aku pun ingin sekali mencoba sampai di mana lihainya putra pendekar naga sakti gurun pasir yang telah mengalahkan keluarga Chu. Mendengar disebutnya naga sakti gurun pasir, Sim Hok An menggigil dan mukanya pucat. Biarpun dia hanya seorang pemburu, akan tetapi keluarga Sim adalah pemburu yang berpengalaman dan banyak sekali kenalan di antara orang-orang Kang Ou, maka nama besar itu tentu saja pernah didengarnya. Juga dia mendengar tentang pedang Koai Leong Pokiam yang lenyap dari istana itu. Siapa kira, ternyata pedang itu berada di tangan keponakannya, dan kini keponakannya itu akan bertanding melawan putra naga sakti gurun pasir. Hampir dia tidak percaya akan semua itu dan merasa seperti dalam mimpi. Melihat betapa jenderal muda itu tidak mengeluarkan senjata, Hong Bu yang keistimewaannya hanyalah ilmu pedangnya yang memang luar biasa itu, perlahan-lahan mencabut Koai Leong Pokiam dan nampaklah sinar kebiruan yang menyilaukan mata. Sim Hok An terkejut dan tidak terasa lagi dia menggeser duduknya di belakang pohon dan mengintai dari balik batang pohon itu. Ah, memang pedang pusaka yang hebat. Pantas saja dijadikan rebutan, kata Chin Leong. Tadinya dia hendak mengadu kepandaian tanpa senjata karena memang di antara mereka tidak ada permusuhan atau kebencian pribadi, akan tetapi melihat betapa pemuda lawannya itu telah mengeluarkan pedang yang hendak dijadikan rebutan, dia tidak berani menghadapi pedang yang mengeluarkan sinar kebiruan seperti itu, maka Chin Leong juga mencabut pedangnya, pedang tanda pangkatnya, sebatang pedang yang terbuat dari bahan yang baik pula, yang tidak takut menghadapi keampuhan senjata pusaka. Pedangnya itu mengkilap dan kalau digerakkan mengeluarkan sinar putih seperti pedang biasa yang tajam. Sejenak mereka berdiri berhadapan, pedang di tangan dan hati ragu-ragu. Seperti juga lawannya, Hong Bu merasa betapa janggalnya keadaan mereka berdua.
Tidak saling mengenal, bahkan tidak pernah ada urusan apapun di antara mereka, tahu-tahu kini berdiri berhadapan sebagai musuh yang mungkin akan saling bunuh. Teringat pula dia kepada Cisian yang juga secara tiba-tiba saja berdiri menghadapinya sebagai musuh. Dan dia pun menarik napas panjang. Sebelum menjadi murid keluarga Chu, dia sama sekali tidak pernah punya musuh. Kalau dia membenci Inkan Wauke misalnya adalah karena mereka itu jahat dan pula pamannya, Sim Tek, tewas di tangan Su Oukei. Akan tetapi apa salahnya orang-orang seperti Cisian, Kam Hong, Cao Chin Leong dan ayahnya, Cao Kok Chu? Terutama sekali Cisian dan Kam Hong, sama sekali dia tidak ingin memusuhi mereka. Juga Chin Leong ini demikian gagah perkasa. Tapi kini berhadapan dengannya sebagai musuh. Cao Chin Leong, seperti juga kata-katamu tadi, aku tidak mempunyai permusuhan pribadi denganmu, juga tidak membencimu. Akan tetapi kita berdua, oleh tugas masing-masing, terpaksa kini berhadapan sebagai lawan. Kalau aku sampai kesalahan tangan dan engkau terluka atau tewas di tanganku, harap kau suka maafkan. Chin Leong tersenyum dan merasa semakin tertarik. Dia akan lebih suka menjadikan pemuda ini teman daripada lawan. Demikian pula aku, Sim Hongbu. Nah, mari kita mulai saja. Entah siapa di antara mereka yang menyerang terlebih dahulu. Serangan yang dilakukan setengah hati dan yang mudah ditangkis lawan, kemudian menanti sampai sang lawan melakukan serangan balasan. Akan tetapi begitu mereka mengadu tenaga dan teringat bahwa lawan yang dihadapi adalah seorang yang amat lihai, mereka menambah kecepatan dan tenaga dan balasan jurus kemudian keduanya sudah saling mengerahkan kecepatan dan tenaga sinkang mereka sehingga tubuh mereka tidak nampak lagi oleh Sim Hok An yang makin lama semakin bengong dan takjub. Apalagi ketika terdengar suara mengaung-ngaung mengerikan dari pedang di tangan Hongbu, orang setengah tua itu semakin menjauhi tempat itu dan memandang dengan hati penuh ketakjuban, ketegangan dan juga kengerian. Dia melihat daun-daun pohon rontok seperti tersambar pisau tajam, dan dua gulungan sinar biru dan putih itu sungguh indah dipandang, akan tetapi kalau teringat bahwa sinar-sinar itu merupakan cengkeraman-cengkeraman maut, dia menjadi ngeri. Sementara itu, dua orang pemuda itu sendiri makin kagum terhadap lawan masing-masing. Rasa kagum yang bercampur rasa penasaran. Serangan-serangan lawan sungguh amat berbahaya, akan tetapi juga pertahanan lawan demikian kokoh kuatnya sehingga sukar ditembus oleh pedang mereka. Hanya ada perbedaan sedikit antara mereka. Koai Leong Kiamsut sungguh merupakan ilmu pedang yang amat tangguh dan ampuh. Pedang yang diputar sampai mengeluarkan suara menggeram dan menggereng, mengaum seperti seekor binatang buas itu saja sudah menunjukkan betapa anehnya gerakan-gerakan itu. Dan dalam hal ilmu pedang ini, harus diakui bahwa Chin Leong masih kalah kuat setingkat. Ilmu pedang Sin Leong Kiamsut, ilmu pedang naga sakti, adalah perombakan dari ilmu Sin Leong Chiang Hoat, bukan ilmu pedang aseli, dalam arti kata diciptakan sengaja dengan pedang. Biarpun hebat, namun gerakannya tidaklah sehebat dan seaneh Koai Leong Kiamsut yang memang diciptakan untuk pedang yang khusus pula. Akan tetapi, ternyata dalam hal sinkang dan ginkang, ternyata Hongbu masih kalah setingkat pula. Hal ini adalah karena dasar latihan Hongbu kalah oleh Chin Leong yang semenjak kecil sudah digembleng oleh ayahnya sendiri, yaitu pendekar naga sakti gurun pasir. Dan karena masing-masing mempunyai kelebihan ini, maka keadaan mereka menjadi seimbang. Dengan ilmu pedangnya yang ampuh, Hongbu berusaha mendesak lawannya, akan tetapi Chin Leong dapat menghalau semua itu dengan kelebihan tenaga sinkang dan juga kelebihan kecepatan gerakannya, dan yang dapat membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Rasa kagum telah tidak terasa lagi kini, yang terasa hanyalah rasa penasaran dalam hati masing-masing. Memang, pementingan diri selalu paling menonjol dalam batin manusia. Dan sinar kasih yang menyinar keluar itu tak tampak lagi karena tertutup oleh debu-debu, antara lain yang paling gelap adalah debu pementingan diri ini. Seperti sebuah lampu yang kacanya penuh debu sehingga sinarnya dari dalam tidak dapat menyorot keluar. Karena penasaran itulah, maka biarpun dalam hati masing-masing tidak ada kebencian, dua orang pemuda itu mengerahkan seluruh daya keampuhan mereka untuk saling mengalahkan, merobohkan, melukai, bahkan membunuh. Dan perkelahian adu pedang itu sudah berlangsung lebih 100 jurus. Mereka sama kuat, sama ulet, dan biarpun sudah sekian lamanya, mereka terus bergerak dengan kekuatan dikerahkan seluruhnya, namun mereka tidak nampak lelah. Saling serang, saling desak, hebat bukan kepalang sehingga Sim Hok An yang menonton sambil bersembunyi di balik batang pohon menjadi pucat sekali wajahnya dan tubuhnya agak gemetar. Kembali 50 jurus telah lewat.
Tiba-tiba Hongbu yang sudah merasa penasaran bukan main, mengeluarkan teriakan melengking nyaring dan pedangnya berkelebat seperti halilintar. Sungguh serangan yang luar biasa dahsyatnya, jauh lebih dahsyat daripada yang sudah-sudah. Qin Liong terkejut tidak mengira bahwa lawan masih dapat mengeluarkan jurus yang demikian dahsyatnya, yang agaknya merupakan jurus simpanan. Dia pun cepat mengerahkan tenaga dan menangkis, berusaha untuk membikin pedang lawan terpental dengan mempergunakan kelebihan tenaganya. Ceringgi. Dua pedang bertemu, akan tetapi agaknya hal ini sudah diperhitungkan oleh Hongbu karena pedangnya terpental, bukan ke belakang, melainkan menyeleweng dan meluncur ke arah leher Qin Liong dari samping dengan kecepatan kilat. Qin Liong tidak dapat menangkis lagi karena datangnya serangan itu amat mendadak dan tidak disangkanya semula, maka cepat dia menjatuhkan diri ke depan miring ke kanan dan tangannya memukul ke depan karena dia menjatuhkan diri bukan hanya untuk mengelak, melainkan juga untuk balas menyerang. Hiat. Bentakan keras dari Qin Liong ini berbareng dengan guratan ujung pedang yang mengenai pundak kanannya, akan tetapi pukulannya tadi yang juga dielakkan oleh Hongbu masih menyerempet paha kaki lawan. Keduanya meloncat ke belakang, menahan rasa nyeri. Pundak kanan Qin Liong berdarah, kulitnya terobek berikut bajunya, sedangkan Hongbu merasa betapa kaki kanannya, di atas lutut, nyeri bukan main, membuatnya agak terpincang. Ternyata dalam gebrakan hebat tadi, keduanya telah sama-sama menderita luka, biarpun tidak berat akan tetapi cukup mengejutkan dan membuat keduanya waspada. Engkau hebat, Hongbu. Qin Liong memuji. Dan engkau pun telah berhasil melukaiku, bukan main. Hongbu menjawab. Tanpa berkata apa-apa kecuali itu, keduanya sudah maju lagi, kini bergerak dengan hati-hati, dan keduanya kembali saling serang dengan ganas. Akan tetapi, sebelum pedang mereka berubah menjadi sinar bergulung-gulung seperti tadi, tiba-tiba terdengar suara halus namun penuh wibawa. Tahan senjata! Qin Liong segera mengenal suara ayahnya maka dia meloncat ke belakang meninggalkan lawan sambil melintangkan pedangnya. Sedangkan Sim Hongbu yang juga segera mengenal pendekar sakti lengan buntung itu, menarik napas panjang. Ah, melawan putramu saja aku tidak mampu menang, apalagi melawan ayahnya, pendekar naga sakti gurun pasir. Betapapun juga, jangan dikira aku takut. Majulah, Tai Hiap, dan aku tidak akan penasaran kalau tewas di tanganmu untuk membela nama keluarga Chu yang telah melepas budi kepadaku. Dia pun melintangkan pedangnya dan memasang kuda-kuda menghadapi pendekar sakti gurun pasir. Pendekar berlengan satu ini tersenyum dan juga melangkah maju mendekat. Orang muda, ketika kami datang ke lembah itu, adalah dalam rangka utusan kaisar untuk mencari kembali pedang yang hilang. Maka terjadilah bentrokan antara kami dan keluarga Chu hanyalah karena urusan tugas, bukan urusan pribadi. Sampai saat ini kami tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan keluarga Chu. Maka, kalau urusan tugas selalu dijadikan urusan pribadi, kalau mereka itu mengalah terhadap kami lalu mendendam dan menyuruh murid mereka membalas kekalahan itu, apakah engkau anggap hal itu benar? Dengan jujur Sim Hongbu menjawab. Terus terang saja, Tai Hiap, hal itu memang tidak benar. Akan tetapi kalau seorang murid tidak memenuhi pesan dan permintaan gurunya, apakah hal itu juga benar? Dia membalas bertanya. Cao Kocu tersenyum dan memuji kecerdikan pemuda ini yang menangkis pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan yang tepat pula. Memang, tentu saja tidak memenuhi permintaan guru pun merupakan hal yang tidak benar, akan tetapi harus ditinjau dulu apa macam permintaan itu. Ada dua macam permintaan, baik yang diajukan dari guru sendiri sekalipun, yaitu permintaan yang pantas dan tidak pantas. Kalau suhu meminta agar engkau melakukan hal yang tidak benar dan tidak pantas dan engkau memenuhinya, bukankah hal itu berarti satu hal yang sama sekali tidak berbakti, malah durhaka sifatnya? Sim Hongbu memandang dengan mata terbelalak. Baru sekarang dia mendengar ada orang berfilsafat bahwa memenuhi permintaan seorang guru malah merupakan hal yang durhaka dan tidak berbakti. Apa maksudmu, Lo Tai Hiap? Sim Hongbu, kalau seorang murid melihat tindakan gurunya tidak benar, bukankah murid yang bijaksana akan mengingatkannya dan mencegah agar gurunya jangan sampai melakukan tindakan itu? Kalau si murid malah membantu melakukan hal yang tidak benar itu, apakah dia dapat dinamakan murid yang baik, berbakti dan benar? Nah, tindakan gurumu mendendam kepada kami adalah tidak benar, hal ini telah kau katakan sendiri tadi. Akan tetapi mengapa engkau bersikeras untuk melaksanakan perintah gurumu yang tidak benar itu? Sim Hongbu menjadi bingung.
Memang, urusan hao atau berbakti merupakan hal yang banyak membingungkan orang. Sejak zaman dahulu, berbakti terhadap guru atau orang tua dianggap sebagai ketaatan si anak terhadap guru atau orang tua. Dan melihat bahwa di sini terdapat suatu hal yang amat menguntungkan, maka kata berbakti itu dipergunakan oleh guru atau orang tua untuk membuat murid atau anak menjadi tidak berdaya. Setiap kali seorang anak tidak menurut kata-kata orang tua, maka anak itu akan dicap sebagai anak puthau tidak berbakti, sehingga si anak terbiasa untuk mentaati segala perintah orang tua agar menjadi anak berbakti. Dan biarpun pada lahirnya si anak mentaati karena ingin disebut berbakti, di dalam hatinya si anak mengeluh dan memberi cap kepada orang tuanya sebagai tidak mencintanya. Maka timbullah celah yang besar antara orang tua dan anak. Si orang tua ingin anaknya mentaatinya, dengan dalih bahwa semua perintahnya itu demi kebahagiaan dan kebaikan si anak. Sikap seperti ini sesungguhnya bukan lain hanyalah sikap mementingkan diri sendiri, mencari enaknya sendiri, karena kalau anaknya taat, dialah yang akan merasakan senang dan berbahagia. Si orang tua sudah memastikan bahwa apa yang dianggapnya baik itu mesti baik pula bagi si anak dan apa yang dianggapnya membahagiakan itu mesti pula membahagiakan si anak. Sikap seperti ini yang sampai sekarang masih dipraktikkan oleh orang-orang tua yang sesungguhnya timbul karena kekurang pengertian, menciptakan apa yang dinamakan gap atau celah antara orang tua dan anak. Adanya celah yang merenggangkan orang tua dan anaknya adalah karena tidak adanya kasih sayang, tidak adanya cinta kasih dalam batin masing-masing. Kalau ada cinta kasih, maka tidak ada lagi istilah berbakti atau durhaka, yang ada hanyalah kerjasama, saling membantu dalam hidup secara wajar, tanpa ingin disebut baik karena bantuan-bantuan masing-masing itu, yang ada hanyalah kasih sayang dan tidak ada sedikit pun keinginan untuk senang sendiri, menang sendiri, atau benar sendiri. Betapa bahagianya sebuah rumah tangga jika terdapat kasih sayang ini di antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Peraturan-peraturan yang kaku dan dipaksakan hanya menimbulkan kemanisan lahir saja, namun di dalam batin masing-masing merasa sakit hati dan menaruh dendam, kebencian terselubung senyum dan sikap ramah tamah palsu. Dan suasana seperti itu hanya dapat tercipta apabila dimulai dari diri sendiri. Bukan ingin mengatur orang lain. Cinta kasih harus timbul dari batin sendiri dan cinta kasih sama sekali tidak mengharapkan balas dari orang lain. Namun cinta kasih mengandung daya mujizat yang dapat membersihkan dan menerangkan orang lain pula. Dalam kebingungan mendengarkan kata-kata yang baru sekali ini didengarnya namun yang dapat menusuk perasaannya karena dia merasa betapa semua ucapan itu tak dapat dibantah karena memang benar dan memang keadaannya pun demikian, maka Hongbu mencari akal bagaimana untuk menjawab. Mendengar ucapan itu, matanya seperti terbuka betapa selama ini, semenjak dia melepaskan pakaian sebagai pemburu dan menjadi murid orang sakti dan memperoleh ilmu-ilmu yang membuat dia menjadi pendekar, dia merasa kehilangan sesuatu, dia merasa hidupnya tidak bahagia lagi, tidak seperti ketika dia masih menjadi seorang pemburu muda yang kasar dan bodoh. Kini terbukalah matanya. Kiranya dia telah kehilangan kebebasan dan kewajaran. Dia telah terikat, dan dia terpaksa oleh ikatan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan suara hatinya, sehingga semua tindakannya ialah palsu dan menimbulkan konflik dalam batinnya sendiri. Dia harus melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Akan tetapi, Tai Hiap, bukankah semua hal ini dimulai dari pihakmu? Kalau keluarga kau tidak datang menyerbu ke lembah untuk merampas pedang, tidak mungkin akan terjadi pertandingan itu yang mengakibatkan guru-guruku kalah dan mendendam. Bantahnya ini lemah, namun setidaknya merupakan bantahan pula yang bukan tidak benar. Semua akibat tentu ada sebabnya, orang muda, dan kalau kita menelusuri sebabnya, maka tidak akan ada habisnya. Kami datang ke lembah karena kami diutus kaisar, dan kami diutus kaisar karena pedang dicuri oleh seorang penghuni lembah, dan tentu kalian mempunyai pula sebab-sebabnya atas perbuatan itu. Tidak akan ada habisnya. Maka yang penting sekarang adalah saat ini, apakah kita akan terus menimbulkan sebab-sebab baru dan akibat-akibat baru. Tergantung sepenuhnya di tangan kita. Akan tetapi kalau Tai Hiap sekeluarga masih terus mengejar-ngejarku, untuk merampas pedang, mana mungkin aku? Tidak lagi. Untung bahwa kedatanganku belum terlambat. Aku ingin memberitahukan kalian berdua bahwa mulai sekarang, pedang Koai Leong Pokiam itu adalah sah menjadi milikmu, Sim Hongbu. Ayah. Chin Leong berseru heran.
Ayahnya tersenyum. Tidak tahukah engkau bahwa Pangeran Mahkota telah merubah banyak sekali peraturan dan menyudahi segala macam pertikaian dengan tindakan-tindakan bijaksana? Di antaranya adalah pembangunan kembali biara Xiaolin dan juga pengakuan bahwa Kuai Leong Pokiam adalah berasal dari keluarga Chu, maka pemerintah tidak menuntut kembalinya lagi. Bagus. Qin Liong bersorak gembira dan setelah menyimpan kembali pedangnya dia lalu menghampiri Hongbu. Pemuda ini pun tersenyum dan menyimpan Kuai Leong Pokiam, lalu melangkah ke depan sambil agak terpincang. Mereka saling berjabat tangan dengan gembira. Hongbu, aku girang sekali bahwa kini kita dapat menjadi sahabat. Aku pun girang sekali, kau Goan Sui. Apa-apaan menyebut jenderal di antara teman? Aku kagum melihat ilmu kepandaianmu, Hongbu. Dan aku takluk kepadamu, Qin Liong. Kalau dilanjutkan aku tentu kalah. Engkau terlalu merendah. Belum tentu. Suasana menjadi gembira sekali. Juga Cao Kok Cu ikut bergembira karena kedatangannya tidak terlambat untuk memisahkan dua orang pemuda yang seperti dua ekor naga sakti sedang berlaga itu. Kalau dilanjutkan, tentu salah seorang di antara mereka akan tewas dan yang seorang lagi juga, tentu tidak luput daripada luka-luka hebat. Begitu mendengar keputusan pangeran tentang pedang itu, cepat-cepat Cao Kok Cu meninggalkan kota raja, menyuruh istrinya menanti di kota raja dan dia sendiri cepat-cepat pergi menyusul dan mencari Qin Liong yang sedang melakukan pengejaran terhadap Sim Hongbu. Dan untung dia datang tepat pada waktunya. Di Pauting dia mendengar dari penjaga kota tentang putranya itu, maka dia cepat menyusulnya. Sim Hongbu, kulihat pedangmu itu luar biasa sekali. Itulah yang dinamakan Kuai Leong Kiamsut. Benar, Lo Qianbui, jawabnya, kini menyebut Lo Qianbui kepada pendekar sakti itu. Saya diangkat sebagai ahli waris oleh mendiang Su Ouyang Kuan yang menyamar sebagai Yeti, dan sayalah satu-satunya orang yang berhak memiliki Kuai Leong Pokiam ini bersama ilmunya yang khas diciptakan untuk itu, yaitu Kuai Leong Kiamsut. Dengan singkat Sim Hongbu lalu menceritakan riwayat pertemuannya dengan Yeti sampai dia diangkat menjadi ahli waris. Cao Kok Cu mengelus jenggotnya yang masih pendek itu, menarik napas panjang. Di dunia persilatan muncul Kuai Leong Kiamsut dan juga Kim Xiao Kiamsut, sungguh amat mengagumkan sekali. Sayang sekali bahwa suling emas dan pedang naga siluman terpaksa harus berdiri bertentangan. Hongbu mengeluh. Kenapakah begitu, Hongbu? Aku melihat engkau juga menantang pewaris Kim Xiao Kiamsut, mengapa? Tanya Qin Liong. Hongbu menarik napas panjang. Memang hal ini amat menyusahkan hatinya, tidak hanya karena dia amat kagum kepada Kam Hong dan tidak ingin memusuhinya, terutama sekali karena Cisian juga merupakan pewaris Kim Xiao Kiamsut. Kembali karena ikatan dengan keluarga Chu, dan dia pun menceritakan betapa keluarga Chu kalah oleh Kam Hong maka memesan kepadanya untuk mengadu ilmu dengan pewaris Kim Xiao Kiamsut. Sayang sekali, kata Cao Kok Cu. Agaknya masih ada kaitan dekat sekali dengan kedua ilmu itu, setidaknya bersumber sama. Setelah bercakap-cakap seperti sahabat-sahabat baik, akhirnya mereka berpisah. Qin Liong bersama ayahnya diperkenalkan kepada Sim Hok An yang sejak tadi bersembunyi. Hongbu memperkenalkan dia sebagai satu-satunya keluarga yang masih ada, dan Sim Hok An memberi hormat kepada pendekar sakti dan putranya. Kemudian Cao Kok Cu dan putranya pamit dan mereka kembali ke kota raja di mana Wan Cheng menanti-nanti mereka. Di dalam perjalanan, ayah dan anak ini tiada hentinya membicarakan Sim Hongbu sebagai seorang pemuda yang sederhana, gagah perkasa dan berbudi baik. Seorang pendekar sejati. Dan dalam kesempatan berdua itu, Qin Liong lalu mengaku terus terang kepada ayahnya tentang cintanya kepada Cisian. Cao Kok Cu terkejut dan heran. Apa? Darah pewaris Kim Xiao Kiamsut yang? Galak sekali itu. Di antara ribuan orang gadis yang kujumpai, hanya dialah yang menjatuhkan hatiku, ayah. Memang ia keras hati, kekerasan hati yang terbuka dan jujur. Bukankah ayah juga menyukai keterbukaan dan kejujuran? Pemuda yang cerdik ini mengingatkan ayahnya secara halus bahwa ibunya juga seorang wanita yang keras hati. Ayahnya tertawa dan mengerti isyarat itu. Ceritakanlah perkenalan antara kalian, katanya. Qin Liong lalu menceritakan pertemuannya yang pertama kali dengan Cisian, ketika dia menyamar dan menyusup ke dalam benteng tentara Nepal yang ketika itu dipimpin oleh Nandini, ibu Sioklan yang kini ikut Butai Hiap sebagai satu di antara istri-istrinya.
Ketika itu pun, sebetulnya aku telah tertarik kepadanya, maka ketika Sioklan memperlihatkan kasih sayangnya, aku tidak dapat menerimanya, ayah. Aku mencinta Cisian, dan hal ini baru terasa benar di hatiku ketika ia menyerangku, yaitu ketika ia membela ayah kandungnya yang sedang bertanding denganmu itu. Kau Kocu mengangguk-angguk. Lika-liku cinta memang aneh, dan aku tidak heran bahwa engkau jatuh cinta kepadanya. Ia memang seorang dara yang penuh semangat, yang gagah perkasa dan memiliki keberanian istimewa, juga kulihat ilmu silatnya hebat sekali, agaknya tidak di sebelah bawah tingkatmu atau tingkat Hongbu. Itulah yang amat mengherankan hatiku, ayah. Ketika aku bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu di Himalaya itu, ilmu silatnya biasa saja. Akan tetapi sungguh heran, ketika kami mengadu senjata, ia memiliki tenaga sinkang yang luar biasa hebat, malah ada dua macam hawa yang bertentangan dalam tenaganya, amat panas dan dingin. Tenaga sinkang seperti yang dimiliki keluarga Pulau Es? Agaknya begitulah, ayah. Akan tetapi lepas dari semua itu, bagaimana pendapat ayah tentang cintaku kepadanya? Bagaimana pendapatku? Apakah ia juga mencintaimu? Itu yang penting, Chin Liong menarik napas panjang. Sayang, aku tidak tahu dengan pasti, ayah. Melihat sikap dan sinar matanya, agaknya. Aku boleh berharap demikian. Akan tetapi sungguh sayang, aku sendiri belum pernah menyatakan cinta dan bertanya, karena memang baru ketika kami bertanding di sarang para pendekar itulah aku sadar bahwa sesungguhnya aku cinta padanya. Sungguh luar biasa kalau diingat bahwa ia itu kebetulan anak Bu Sengkin lagi. Mengapa, ayah? Lupakan engkau? Keluarga Bu marah-marah dan mendendam kepada kita usul mereka denganmu kita tolak. Dan sekarang agaknya. Kita yang akan berbalik melamar anak perempuan mereka yang lain. Betapa janggalnya ini. Ayah khawatir kalau lamaran kita ditolak? Kukira tidak perlu takut, ayah. Kita harus mengajukan pinangan kepada Bu Lo Cianpui, itu adalah menurut kepantasan dan peraturan belaka, karena dia adalah ayah kandung Cisian. Akan tetapi, melihat sikap Cisian terhadap ayahnya, andai kata keluarga Bu menolak pinangan itu sekalipun, aku masih belum putus asa selama belum mendengar keputusan Cisian sendiri. Kalau Bu Lo Cianpui menolak, aku masih dapat meminang kepada Cisian sendiri, atau kepada suhengnya yang agaknya lebih dekat dengan Cisian daripada ayah kandungnya sendiri. Pendekar sakti itu menarik napas panjang. Mari kita bicarakan persoalan ini dengan ibumu, Chin Liong. Baru kita putuskan apa yang akan kita lakukan dalam urusan ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke kota raja dengan cepat. Betapapun juga, mereka merasa bergembira bahwa tugas-tugas Chin Liong telah dapat diselesaikan dengan baik. Pertama, Pangeran Qian Liong telah dapat diselamatkan dan kedua, urusan pedang pun telah selesai dengan baik. Sungguh pun kedua hal itu tak dapat dikatakan bahwa tenaga keluarga kau saja yang membereskannya. Bermacam perasaan teraduk dalam hati Chia Hanbeng ketika dia diam-diam meninggalkan kota raja. Ibunya telah tewas. Biarpun hal itu tidak diumumkan, namun dia dapat menduganya dengan jelas. Dia mendengar bahwa Kaisar tiba-tiba menderita sakit, dan menurut desas-desus yang didengarnya, penyakit Kaisar adalah luka yang keracunan. Bagaimana Kaisar tiba-tiba menderita luka yang membuatnya menjadi sakit payah kalau bukan dilakukan oleh ibunya? Tentu ibunya telah menyerang Kaisar, nyaris berhasil, akan tetapi tentu telah menebus dengan nyawa sendiri. Hal ini dia yakin benar karena siapakah yang akan mampu lolos dengan selamat setelah percobaannya membunuh Kaisar. Dia merasa berduka. Tentu saja. Ibu kandungnya telah tewas dan dia tidak dapat membayangkan bagaimana kematian ibunya itu. Ditangkap dan disiksa lebih dulu? Kiranya, tidak demikian. Ibunya bukan seorang bodoh, bahkan ibunya memiliki ilmu silat yang lumayan. Kalau usahanya gagal, tentu ibunya tidak membiarkan dirinya ditangkap dan disiksa, melainkan membunuh diri. Kiranya hanya ada dua kemungkinan. Ibunya mati bunuh diri setelah gagal, atau tewas di tangan Kaisar yang dia tahu memang memiliki kepandaian silat lebih tinggi daripada ibunya. Betapapun juga, Kaisar telah menderita luka parah sekali. Dia mendengar pula tentang diangkatnya pangeran sebagai penggantinya dan mendengar tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pangeran yang bijaksana itu. Hal ini mengurangi kedukaannya dan kedukaan karena kematian ibunya itu terhibur oleh kebanggaan akan jasa ibunya. Ya, ibunya berjasa besar. Ibunya telah berhasil,
jauh lebih berhasil daripada usaha ratusan bahkan mungkin ribuan orang pendekar patriot. Ibunya telah menyerang kaisar dengan langsung, dan telah memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang amat baik bagi para patriot. Ibunya seorang patriot sejati. Mengorbankan diri dan menghembuskan nyawa akan tetapi menolong nasib rakyat dan para pendekar. Patut dibanggakan. Akan tetapi, di samping semua perasaan itu ketika dia meninggalkan kota raja, ada suatu perasaan duka yang masih menyelinap di dalam hatinya kalau dia teringat kepada Cisian. Dia mencinta darah itu. Akan tetapi dia melihat kenyataan bahwa darah itu tidak membalas cintanya, bahwa darah itu tidak mencintanya, dan pertentangan paham di antara mereka tentu akan merupakan jurang yang amat lebar yang akan memisahkan mereka. Dengan adanya perbedaan paham tentang perjuangan, itu kiranya tidaklah mungkin dapat terjalin pertalian kasih sayang di antara mereka. Dia bukan seorang pemuda yang berpikiran sempit, melainkan orang yang sejak kecil telah digembleng oleh berbagai kepahitan hidup sehingga tidak menurutkan perasaan belaka. Akhirnya dia berkunjung ke Chin-an, diterima dengan amat ramah tamah oleh keluarga Bu Sengqin. Apalagi ketika keluarga Bu mendengar bahwa pemuda itu adalah putra dari selir kaisar yang telah menyerang kaisar dan mengakibatkan kaisar terluka parah kemudian kaisar tewas oleh lukanya itu, maka pandangan para patriot terhadap Chia Hanbeng menjadi naik dan pemuda itu dianggap sebagai putra seorang patriot sejati. Di dalam pertemuan antara Chia Hanbeng dengan para patriot dan terutama dengan keluarga Bu di Chin-an itu, terjadilah kontak antara dua hati melalui sinar mata mereka, yaitu antara pemuda Kunlun Pai ini dan Bu Sioklan. Kontak ini dimulai ketika pemuda itu untuk pertama kalinya datang memperkenalkan diri sebagai seorang sepaham, yaitu golongan patriot yang menentang penjajahan bangsa Manchu. Karena ingin sekali mengukur kelihayan pemuda ini, maka Bu Sengqin lalu mengajaknya ke Lian Hutia dan di ruangan ini Bu Taihiap lalu minta kepada Han Beng untuk memperlihatkan ilmu silatnya dan sebagai pasangannya adalah Sioklan. Tentu saja tadinya kedua pihak ini saling memandang rendah. Sioklan memang mempunyai watak keras dan agak tinggi hati. Hal ini mungkin timbul karena ibunya adalah bekas panglima, dan ayahnya adalah seorang pendekar sakti yang amat terkenal. Maka, mendengar bahwa pemuda yang baru datang itu adalah murid Kunlun Pai, dia memandang rendah. Akan tetapi begitu mereka bergerak dan saling serang, keduanya terkejut. Han Beng tidak menyangka bahwa Bu Sioklan ternyata memiliki kepandaian yang cukup hebat dan tidak mengecewakan menjadi putri Bu Taihiap, pemimpin para patriot di Chin-an itu. Sebaliknya Sioklan terkejut bukan main karena dalam beberapa gebrakan saja tahulah ia bahwa pemuda ini memiliki kepandaian yang tinggi, dan tenaga sinkangnya jauh lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Dan timbullah kekaguman dalam hatinya, apalagi ketika Han Beng tidak mendesaknya melainkan banyak bersikap mengalah, hal ini tidak luput pula dari pandangan Bu Taihiap yang tajam. Seorang pemuda yang lihai sekali, pikir pendekar ini. Dan memiliki watak yang halus dan baik sehingga mau pula mengalah terhadap putri tuan rumah dalam pibu persahabatan itu. Setelah lewat 100 jurus, Sioklan mencabut pedangnya dan minta untuk bertanding ilmu pedang. Harap Chiang Hyong suka memberi pelajaran ilmu pedang kepadaku, demikian kata Sioklan sambil mencabut pedangnya. Napasnya agak memburu dan lehernya penuh keringat setelah ia harus melayani lawan sampai 100 jurus tadi. Chia Hanbeng tersenyum. Ah, Nona Bu sungguh terlalu merendahkan diri, katanya. Sebagai putri Bulo Cianbue, tentu ilmu pedangmu hebat bukan main. Mana berani aku main-main dengan ilmu pedangmu? Biarlah aku mengaku kalah saja. Bu Taihiap senang akan sikap ini, akan tetapi diam-diam timbul harapan dalam dirinya untuk dapat menjodohkan putrinya itu dengan pemuda ini. Pemuda ini, dibandingkan dengan jenderal muda Cao Chin Leong yang pernah menolak perjodohan yang diusulkannya itu, tidaklah kalah terlalu banyak. Dia tahu bahwa pemuda ini telah mewarisi ilmu-ilmu yang tertinggi dari para pimpinan Kunlun Pai agaknya. Chiang Hyong, harap jangan bersikap sungkan. Anakku yang bodoh mohon petunjukmu, dan kami sendiri pun sudah lama sekali tidak pernah melihat Kunlun Kiamsut. Maka, harap CIA Eng Hyong tidak terlalu pelit untuk memperlihatkan sampai di mana kemajuan ilmu pedang Kunlun Pai yang amat terkenal itu. Karena desakan pendekar itu, terpaksa Chia Hanbeng menjura kepada Sioklan sambil berkata, "Maafkan, Nona," dan tangannya sudah mencabut sebatang pedang yang begitu dicabut tampak sinar merah yang seperti warna darah. Itulah pedang Ang Hio Kiam, pedang daun merah, pemberian suhunya, sebuah di antara pedang-pedang pusaka dari Kunlun Pai.
Melihat pedang bersinar merah ini, keluarga Bu memandang kagum karena mereka semua sebagai ahli-ahli silat mengenal sebatang pedang pusaka yang baik. Sioklan, kau pakailah pedangku ini. Tiba-tiba Nandini berkata sambil mencabut pedangnya dan menyerahkannya kepada Sioklan. Karena Dara ini mengenal pedang ibunya sebagai pedang hadiah dari Raja Nepal dan merupakan sebatang pedang yang baik pula, maka ia pun cepat menukar pedangnya. Tentu saja di samping ingin meminjamkan pedangnya kepada putrinya agar dapat menandingi pedang merah lawan, juga putri Nandini memperkenalkan diri secara tidak langsung bahwa ia adalah ibu Sioklan. Dan memang Han Beng memandang dengan rasa heran di dalam hatinya. Dari suaranya, dia dapat menduga bahwa wanita itu bukanlah seorang wanita Han, akan tetapi wanita setengah tua itu selain cantik, juga memiliki sikap yang gagah sekali. Dia hanya dapat menduga bahwa tentu ibu Sioklan itu adalah seorang wanita dari suku bangsa yang jauh di barat atau di utara, tapi sepatutnya dekat daerah Tibet. Chiang Hyong, mulailah. Sioklan melintangkan pedang ibunya di depan dada sambil tersenyum. Hatinya telah terpikat melihat betapa tadi dengan tangan kosong ia sama sekali tidak berdaya menghadapi pemuda perkasa ini. Silakan, Nona, aku sudah siap. Kata Chia Han Beng yang tentu saja sebagai seorang tamu, apalagi sebagai seorang pria yang menghadapi seorang wanita, merasa segan untuk memulai dengan serangan lebih dulu. Hal ini menyenangkan hati Sioklan dan setelah mengeluarkan seruan panjang yang nyaring akan tetapi juga merdu, ia sudah menggerakkan pedang di tangannya itu membuka serangan. Han Beng menangkis dan pemuda ini dengan hati-hati sekali menjaga agar jangan sampai pedangnya merusak pedang gadis itu. Terjadilah pertandingan ilmu pedang yang amat indah. Semua orang memandang kagum karena permainan pedang pemuda Kunlun Pai itu terkandung kekuatan yang dahsyat sekali. Setelah lewat 50 jurus, Sioklan sudah tidak dapat melakukan serangan balasan lagi. Semua gerakannya tertutup, dan biarpun pemuda itu menyerangnya dengan perlahan, dan lambat saja bagi pemuda itu, namun bagi Sioklan sudah membuatnya repot bukan main. Akhirnya, karena napasnya memburu dan lengannya yang memegang pedang terasa lelah dan kehabisan tenaga karena setiap tangkisan pedangnya mendatangkan getaran hebat yang membuat seluruh buku tulangnya nyeri, Sioklan meloncat ke belakang. Bersambung ke bab 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.